Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di hari ini. Satu anugerah bagi kita kalau kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mengambil waktu saat teduh bersama-sama melalui bahan renungan harian Toraya edisi Sabtu 13 Juli 2024. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami di hari ini. Kami boleh ditolong Tuhan untuk datang kepada Engkau. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Engkau. Tuhan menolong kami, memberikan hikmat bagi kami, pimpinan-Mu Roh Kudus bagi kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, hidup kami dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan hidup kami diubahkan sama seperti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, memuliakan Engkau, dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Bilangan 10 ayat 11 sampai dengan 36 dengan satu berikut berangkat dari Gunung Sinai. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Nathanael bin Suar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Shedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurishaddai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Peduzur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyaddai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Ochran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel bin Midian, mertua Musa,
kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, "Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel." Tetapi jawabnya kepada Musa, "Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku." Kata Musa, "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu." Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini bertemakan Ta'ammu Misa-misa. Kamu tidak pernah sendiri. Pernahkah kita berada pada titik terendah kehidupan, lalu merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita? Pernahkah saudara mengalami kondisi tersebut, lalu merasa Tuhan begitu jauh dari saudara? Apakah perasaan itu memang benar demikian? Bacaan hari ini berkisah tentang penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel pasca perjanjian Sinai ke tanah perjanjian. Seperti apa penyertaan Tuhan bagi umatnya? Penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dapat kita temukan dalam beragam cara. Pertama, Tuhan memakai Hobab menjadi penunjuk jalan ke tanah perjanjian. Kedua, tabut perjanjian menjadi penanda kehadiran Tuhan yang meyakinkan mereka akan jaminan perlindungan Tuhan dari musuh-musuh. Kita bisa melihat di ayat 33, 35, 36. Penyertaan Tuhan dapat kita lihat. Yang ketiga, awan yang dipakai Tuhan untuk menaungi mereka dari terik matahari. Ketiga cara tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kesungguhan Tuhan untuk menjaga dan menyertai umatnya sehingga mampu menapaki beratnya perjalanan mereka. Lebih lanjut, hal itu juga menegaskan bahwa Tuhan dapat menggunakan beragam cara menyatakan penyertaannya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar sendiri menjalani hidup ini. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Tuhan sedang menggendong kehidupan kita. Sama seperti penyertaannya bagi bangsa Israel, Ia juga terus menyertai dan melindungi kita
dengan ragam cara yang terkadang tidak kita sadari. Jangan pernah merasa putus asa ketika saudara berjalan di padang gurun, yaitu titik terendah kehidupan saudara. Sebab awannya akan selalu menaungi dan menyertaimu. Tuhan sedang mengirimkan anak-anak Tuhan di sekitar saudara dan memakai mereka untuk membuktikan penyertaan Tuhan. Tuhan sedang memakai seseorang yang bahkan mungkin kita tidak kenal, menjadi penunjuk bagaimana Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu beserta kita karena Dia adalah Allah yang imanen, yang dekat, yang tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami. Engkau tinggal dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu itu sempurna. Janji-Mu tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, Kau genapi di dalam kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan pagi ini bagi kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami hari ini, supaya kami boleh memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan Tuhan pakai kami juga menjadi penunjuk jalan bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami berdoa juga untuk para calon pengajar GCA Gereja Toraja Tangerang yang sedang bersiap-siap sebagai pengajar di kelas berakar. Tuhan tolong berkati supaya hamba-hamba-Mu yang disiapkan, mereka dalam pimpinan Roh Kudus boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan boleh mengajarkannya tepat seperti yang Tuhan inginkan, tepat seperti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom.